potensi dasarnya. Potensi yang pertama yaitu qalbiyah, hati. Potensi yang kedua yaitu aqliyah, akal. Potensi yang ketiga yaitu af'aliyah, perbuatan. Jadi yang dimaksud berpuasa dengan iman berarti kita melaksanakan puasa dengan hati kita, dengan perbuatan kita, dengan akal kita. Itulah yang dimaksud dengan man shoma ramadhana imanan, mereka yang berpuasa karena imannya. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk pada sebuah hadis, walaupun hadis ini dikategorikan sebagian ulama sebagai hadis dhaif, tetapi pembagian hadis secara garis besar itu ada dua. Yang pertama hadis mardud, hadis yang tertolak. Yang kemudian hadis makbul, hadis yang dapat diterima. Kalau dalam istimbatul ahkam atau penetapan hukum, hadis yang paling rendah untuk dapat diterima yaitu hadis hasan. Namun dalam fadilatul a'mal, hadis dhaif masih dimungkinkan untuk dipakai sebab masih masuk dalam kategori hadis makbul. Barangkali kita sering mendengar sebuah hadis yang barangkali sering disampaikan oleh para ustadz, bahwa ketika datang bulan suci Ramadan itu terpetakan menjadi tiga. Malam pertama, 10 hari malam pertama yaitu adalah rahmat, 10 hari kedua di bulan suci Ramadan yaitu adalah maghfirah, 10 hari ketiga di bulan suci Ramadan yaitu pembebasan dari api neraka. Pertanyaannya adalah apa itu rahmat? Rahmat itu ialah limpahan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama di bulan suci Ramadan. Yang tadinya kita membaca Al-Quran diberikan ganjaran satu pahala satu huruf, maka ketika di bulan suci Ramadan dilimpahkan pahala kita, itulah yang disebut rahmat. Nah, di akhirat nanti antara dosa dan pahala akan ditimbang. Ada orang yang 100 pahalanya, tetapi 150 dosanya. Berarti 100 pahalanya ini dipakai untuk tutupi 100 dosanya. Artinya sisa 50. Allah katakan tenang. Di 10 hari kedua bulan suci Ramadan disebut maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ampunan ini menghapus 50 sisa dosa tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak dihapus semuanya? Cuma dihapus 25, tidak dihapus sepenuhnya. Allah katakan tenang. Di 10 hari ketiga bulan suci Ramadan disebut sebagai pembebasan dari api neraka. Kalau sudah bicara pembebasan api neraka, berarti timbangan amal pahala tidak lagi berguna. Siapa yang mendapatkan itu? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Mereka yang berpuasa dengan imannya, dengan hatinya, dengan akalnya, dan juga perbuatannya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu mengapa dalam hadis ini kemudian dipetakan bulan suci Ramadan menjadi 3 bagian? Sebab Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita agar senantiasa kita mengasah 3 potensi keimanan yang ada dalam diri kita secara bertahap. Di 10 hari pertama bulan suci Ramadan, latihlah, asahlah hati kita, qalbi kita, agar bagaimana kemudian kita merasakan saudara-saudara kita yang kesulitan, saudara-saudara kita yang susah. Makanya di 10 hari pertama bulan suci Ramadan, puasa itu terasa berat. Seperti ada yang mengganjal di dalam hati. Begitulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Yang lapar, yang haus, yang susah. Untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan penghasilan. Agar kenapa? Ketika kita mengasah hati kita di 10 hari bulan pertama suci Ramadan, maka akan muncul rasa empati dalam diri kita. Setelah muncul rasa empati di 10 hari kedua bulan suci Ramadan, asahlah yang kedua yaitu akal kita. Gunakanlah akal kita. Kita memikirkan bagaimana agar saudara-saudara kita tidak lagi lapar, tidak lagi haus, tidak lagi susah. Setelah dirasakan, dipikirkan, nanti di 10 hari ketiga bulan suci Ramadan kita dilatih untuk kemudian bagaimana melaksanakannya. Caranya seperti apa? Makanya di akhir bulan Ramadan Bapak Ibu kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah.
Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa mereka yang kembali ke id, mereka yang kembali ke fitrahnya, ialah mereka yang telah mampu menjabarkan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dengan kemudian mengeluarkan apa yang mereka makan dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Itulah yang kemudian disebut ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Mereka diberikan ampunan dosa-dosanya yang lalu, yang terdahulu, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bulan suci Ramadan masih ada orang yang pelit, masih ada orang yang seke, masih ada orang yang kahumpi, di rumahnya wajib zakat 5, tetapi lapor di masjid hanya 2 orang yang wajib zakat. Mereka belum sampai pada tahap imanan wahtisaban. Mereka masih berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, dapat memberikan kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita mampu mengasah 3 potensi keimanan dalam diri kita, yaitu potensi hati, qalbiyah, kemudian yang kedua potensi akhliyah, akal, dan kemudian yang ketiga itu potensi afaliyah, yaitu perbuatan. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu sunnatu tarawih rak'atain jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Al-Khalifatul A'la Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rasulullah. As-salatu jami'ah, as-salatu la ilaha illallah. استووا وقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن ينزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
فمن